Sobat Badung, berjumpa lagi di program kesayangan kita, Halo MPP. Tentunya masih bersama saya, Dia Indira, dan rekan saya. Dan saya Mira Primaswari. Mira, kita udah skip seminggu ya kayaknya ya. Minggu lalu kita skip untuk episode di Halo MPP karena kita masih merayakan vibes-nya Hari Raya ya. Mungkin sebelumnya kami juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk Sobat Badung yang merayakan. Semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan. Oke Mira, untuk episode kali ini nih Mira, kita sudah kedatangan bintang tamu siapa nih? Boleh di-spill ke Sobat Badung, silakan. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Dan dia adalah Nika Dea Juniasih selaku asisten penyuluh KPP Badung Utara dan Kartika Dewi Saputri selaku pelaksana seksi pelayanan KPP Badung Utara. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mira. Mbak cantik. Makasih. Akrabnya dipanggil siapa nih? Panggil Kak Juni aja. Kak Juni dan Kak Kartika. Baik. Supaya ini ya panggilnya Kak gitu ya. Iya. Supaya kita santai. Kan masih muda, seumuran. Iya. Jadi ngobrolnya enak ya, masih kita apalagi ciwi-ciwi ya Sobat Badung. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti kedepannya agak gimana gitu ya. Iya, agak hahaha. Oke, mungkin boleh nih dimulai seperti biasa. Untuk pertanyaan pertama, boleh diinformasikan ke Sobat Badung sebenarnya apa aja sih tugas pokok atau khususnya dari KPP sendiri, loket KPP sendiri yang buka di layanan MPP Badung ini? Mungkin bisa diinformasikan. Silakan, boleh Kak Juni dulu atau Kak Tika dulu, boleh silakan. Oke, saya dulu ya. Oke, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Galungan buat Sobat Badung. Kalau di pajak, di MPP di istilahnya Sobat Badung ya, kalau di pajak nyebutnya semeton pajak. Oh, semeton pajak. Iya. Kalau semeton pajak dan Sobat Badung, hari ini kita sedang berkolaborasi. Iya, benar sekali. Boleh, silakan lanjut Mbak. Jadi saya di sini dari Kantor Pelayanan Pajak itu sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di MPP Kabupaten Badung ini DJP diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Karena untuk wilayah kerja Badung itu dipegang oleh 2 KPP dan kami dikoordinir oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021, DJP ini memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan. Nah, di MPP ini pajaknya pajak apa? Kan banyak ya jenis pajak apalagi di MPP Badung. Nah, kalau KPP sendiri itu handle-nya pajak pusat. Apa aja sih yang masuk pajak pusat ini? Ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, ada juga PBB tapi sektor P5L, bukan PBB P2 ya. Jadi jangan salah tangkep, untuk PBB P2 itu di daerah, masuk pajak daerah, sedangkan PBB P5L itu masuk pajak pusat. Dan satu lagi ada bea materai. Seperti itu kurang lebih. Kalau untuk di MPP ini, apa saja sih layanan-layanan yang dilayani dari KPP? Oke, mungkin gantian Boleh. Oke, jadi mengacu pada peraturan peraturan Dirjen Pajak kami nomor 4 tahun 2019 itu untuk layanan yang diberikan di MPP itu ada 7 Kak. Yang pertama ada pendaftaran wajib pajak, pendaftaran NPWP. Yang kedua ada cetak ulang NPWP. Yang ketiga ada aktivasi e-Fin maupun permintaan kembali e-Fin. Yang keempat ada permintaan billing, kode billing untuk pembayaran pajaknya. Yang kelima nanti ada konsultasi terkait dengan layanan perpajakan, ada asistensi mandiri wajib pajak, sama ada informasi KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Jadi ada 7 itu yang kita layani di MPP Badung seperti itu.
Iya. Cukup banyak ya yang bisa dilayani di MPP. Iya. Jadi cukup lengkap juga untuk Sobat Bandung, jangan ragu kalau memang mau proses di sini. Minimal kalau informasi itu pasti dapat lah ya. Untuk konsultasi itu pasti, apalagi layanannya tadi ada 7 jenis layanan. Dan dari jenis layanan itu tadi apa aja sih produknya? Mungkin dari masing-masing layanan itu ada beberapa produknya. Setiap Atau layanan kami semua ada produknya gitu ya. Jadi Mungkin yang bisa dijabarkan lagi nih. untuk pendaftaran NPWP sendiri, produknya tentu saja NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi pasti didapatkan itu oleh wajib pajak. Untuk layanan cetak ulang kartu NPWP, hasil atau produknya tentu saja kartu NPWP. Kalau untuk aktivasi e-filing atau permintaan kembali e-filing, hasil atau produk yang diberikan kepada pengguna layanan atau wajib pajak tentunya nomor e-filing. Untuk kode billing, layanannya nanti ada produk berupa kode billing, ID billingnya. Lalu ada KSWP, terkait dengan pelayanan informasi KSWP nanti produknya ada berupa data yang valid dan ada berupa data yang tidak valid. Kalau untuk konsultasi ataupun asistensi terkait dengan layanan mandiri, nanti hasil atau produknya yaitu berupa layanan konsultasi maupun layanan asistensi dari dari petugas pajaknya ke wajib pajak. Seperti itu. Jadi masing-masing ada produknya ya, Iya. semua ada produknya. Nah, untuk NPWP itu saya dengar kan nih dari NPWP mau dihilangkan ya diganti dengan NIK. Betul. Untuk mengurus pajak. Itu mulai kapan ya ditetapkan? Iya. Jadi kalau nggak ada aral melintang ya, kita doakan nanti per 1 Januari 2024 nih ya, Sobat Badung Semeton Pajak sekalian, 1 Januari 2024 untuk wajib pajak orang pribadi. Itu nomor induk kependudukannya akan berfungsi sebagai NPWP. Tapi nggak semua NIK otomatis jadi NPWP. Oh, anak saya udah punya NIK, itu pasti ada NPWP-nya. Oh enggak. Jadi kayak semacam penyederhanaan aja. Kalau sebelumnya kan NPWP 15 digit, sekarang NIK 16 digit karena wajib pajaknya itu semakin banyak penduduk semakin banyak kehabisan nomor nanti. Jadi biar nggak banyak nomor ya udah NIK aja. Tapi kalau itu untuk yang sudah punya NPWP, NIK-nya otomatis jadi NPWP. Kalau yang belum ber-NPWP, NIK-nya gimana? Mungkin nanti akan aktifkan NIK ini menjadi NPWP, iya atau tidak. Jadi nggak serta-merta jadi NPWP NIK-nya. Nggak otomatis ya? Ya betul, jadi tenang aja ya, nggak semua harus ber-NPWP, cukup yang berpenghasilan saja. Tapi yang sebelumnya sudah ada NPWP per 1 Januari 2024 akan otomatis Iya betul. bisa digunakan dengan NIK. Jadi satu nomor ya. Jadi NPWP yang dulu nomornya udah nggak kepake lagi Ya, gitu ya. udah Secara hangus. otomatis ya. Iya betul, itu kalau NIK-nya valid. Jadi kan kadang ada yang masalah NIK ya di Disduk Capil gitu, NIK-nya double, ganda atau bermasalah misalnya mutasi gimana. Nah itu perlu dimutakhirkan dulu ke KPP. Jadi sampai dengan 31 Desember ya Tika ya. Itu melakukan pemutakhiran data supaya per 1 Januari NIK-nya bisa menjadi NPWP. Wah, jadi sebenarnya lebih simpel lagi ya. Iya. Maksudnya karena sudah jadi satu dengan NIK ya, jadi tidak perlu ada nomor lagi. Oke, baik. Selanjutnya nih untuk proses pelayanan di MPP. Sebenarnya alurnya bagaimana sih proses pelayanan di MPP sendiri, dari masyarakat datang kemudian diterima dan lain sebagainya. Gimana sih alur lebih detailnya? Mungkin bisa diinfo Sobat Badung. Oke, siap dia. Jadi sebenarnya sama ya seperti pengguna layanan lainnya Sobat Badung. Jadi kalau datang ke bagian informasi nanti dapat nomor antriannya nanti dipanggil akan diarahkan ke loket layanan DJP. Untuk pelayanan kami sendiri itu kami punya standar pelayanan. Nah, ini diatur di keputusan Direktur Jenderal Pajak itu nomor Cap 160 PJ 2022. Nah, Sobat Badung dan Semeton Pajak ini bisa akses juga standar pelayanan kami di Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional atau di SIPPN. Jadi tambahan informasi nih ya Mirah dan Diah. Jadi saat ini kami di DJP ini sedang melakukan transformasi perpajakan. Nah, salah satunya di sub pelayanan ini, pelayanan juga di transformasi dan direformasi. Jadi konsep pelayanannya nanti istilahnya 3C, 3C. 3C itu klik, call, counter gitu. Klik, call, Counter. 3C. Iya, 3C. Brandingnya 3C. 3C.
Nah, yang pertama klik. Nah, klik itu apa? Klik berarti klik website. Jadi nanti sebagian besar layanan itu bisa dilayani dan diselesaikan via klik website kami. Jadi webnya di pajak.go.id. Lalu yang kedua itu ada klik call. Nah, call ini berarti telepon. Nanti ada sebagian layanan yang diselesaikan lewat telepon ke call center kami. Itu ada di Kering Pajak 1500-200, itu melayani nasional se-Indonesia. Lalu yang terakhir, klik call counter. Jadi counter. Nanti ada sebagian kecil layanan yang akan dilayani, diselesaikan di counter petugas di kantor pelayanan pajak. Seperti itu. Wah, Lengkap ini ya ya, layanannya. klik call Counter. Jadi untuk ininya juga ada ya, call center juga ada 1500-200 ya tadi ya. benar sekali. Itu selama jam kerja atau selama 24 jam bisa dihubungi? Karena petugasnya juga manusia ya, bukan AI ya. gitu ya, atau robot, jadi nggak 24 jam. Mohon maaf ini sobat. Website kita bisa diakses 24 Betul. jam. Ya betul. Karena kan online ya, sekarang zaman digital kan udah gampang banget lah ya. Ya benar sekali. Jadi Jadi overthinking gitu jam 1 pagi ya buka gitu pajak ya. ya tiba-tiba gitu ya. Iya. 31 Maret jam 23.59 gitu ya. Betul, Waduh, ya. belum lapor SPT, buka DJP online. Jadi Iya. semua layanan sudah disiapkan oleh DJP sendiri ya, dari dimudahkan dengan ada website, kemudian ada call center juga, kemudian ada counter juga kalau memang nggak puas secara, kan masih ada masyarakat beberapa yang kalau nggak tatap muka nggak puas nih, Iya. ya kan? Jadi bisa langsung datang. Kita juga di MPP tentunya ada loket, menyediakan loket yang benar-benar bisa melayani dan membantu masyarakat Badung, khususnya mungkin bagian utara mungkin yang supaya nggak jauh gitu ya ngurusnya. Jadi untuk masyarakat atau sobat Badung jangan ragu lagi untuk proses ke MPP, karena ini mbak-mbaknya yang cantik ini sudah nunggu nanti di loket ya. Iya. Dan persyaratannya juga nanti ngasih informasinya juga pasti lebih enak, karena kan kalau mbaknya yang sudah ayu gitu kan komunikasinya lancar, jadi pasti tentunya nyaman juga pelayanan di MPP. Iya benar sekali, karena kayak kan kita mungkin nggak semua wajib pajak seperti kita ya, Gen Z gitu ya, melek teknologi. Mungkin ada orang tua kita gitu yang mungkin kurang nyaman dengan menggunakan gadget atau teknologi, itu bisa datang langsung, dengan senang hati petugas akan melayani. Betul. Untuk produk-produk layanan tadi itu apakah ada syarat-syarat tertentu atau ada syarat umumnya nggak? Oke, kalau untuk produk pelayanan kami atau layanan yang kami berikan, untuk persyaratannya memang ada beberapa Kak yang umum. Seperti contohnya kalau untuk pendaftaran NPWP. Pendaftaran NPWP kan banyak ya, ada orang pribadi WNI, ada orang pribadi WNA. Ada kategorinya betul, ya. ada kategorinya, ada badan dan sebagainya. Kalau untuk orang pribadi WNI itu kita tidak perlu persyaratan, langsung mengisi formulirnya aja. Jadi tinggal ngisi formulir di data-datanya terkait dengan nama, NIK, KK. Mungkin yang perlu disiapkan itu aja, kartu keluarga sama NIK. Biar nanti tinggal nginput aja data-datanya. Tapi itu cukup datanya aja ya Kak ya? Maksudnya bukan yang harus melampirkan fotokopian dan segala macam. Cukup ya? datanya Cukup aja isian diinput, data. iya, diinput ke informasi atau ke formulir online-nya. Nah, kalau untuk cetak ulang kartu NPWP, kami persyaratannya cukup mudah ya. Ada formulirnya, formulir permintaan kembali sama fotokopi KTP-nya aja. Itu. Kalau untuk informasi lainnya nanti tinggal sesuai keperluan. Misalnya kayak konsultasi perpajakan. Nah, nanti yang diperlukan apa terkait dengan konsultasinya itu yang dibawa sama pengguna layanan atau wajib pajaknya. Oh, iya. Jadi nggak susah sih, paling cuma kopi KTP atau yang basic-basic lah ya, setidaknya soft kopinya lah. Sobat Badung kalau memang mau kesini pengurusannya mungkin bisa, kalau zaman sekarang kan kita sudah ada handphone ya, kemana-mana mungkin soft kopinya atau scanan dari KK, KTP dan segala macam, supaya pengisian datanya juga tidak tersendat dan bisa langsung diproses. Kemudian mungkin untuk waktunya nih, untuk prosesnya, kira-kira sesuai SOP prosesnya berapa lamanya untuk pengurusan masing-masing? Untuk pendaftaran NPWP sendiri, karena sudah secara online pasti lebih mudah ya. Betul. Jadi sewaktu mendaftarkan NPWP saat itu juga
NPWP-nya bakal muncul. Setelah selesai klik kirim permohonan, maka NPWP atau nomor pokok wajib pajaknya akan langsung muncul. Betul. Dan untuk ENPWP atau NPWP elektroniknya langsung terkirim juga ke email terdaftar yang digunakan untuk mendaftarkan NPWP-nya. Berarti selesai saat itu juga ya? Betul, Nggak perlu selesai. tunggu berhari-hari dan Enggak. Kalau kartu NPWP-nya, kira-kira misalkan mau mencetak kartu NPWP itu berapa lama? Kalau untuk cetak kartu NPWP, kami menyarankan 1 hari kerja setelah permohonan NPWP-nya itu dikirimkan. Karena kan pasti di sistem kami memerlukan sinkronisasi dulu di masterfile kami. Jadi setelah 1 hari kerja, boleh kalau misalnya wajib pajaknya pengen nih cepet-cepet dapat kartu fisiknya, boleh datang langsung ke KPP terdaftar atau KPP terdekat, nanti dibantu buat cetak kartu NPWP-nya. Sehari setelah permohonan. Iya, betul. 24 jam ya. Boleh langsung. Ya, secara umum sih untuk layanan pajak yang di MPP itu real time, jadi diberikan langsung, hasilnya juga langsung pada saat itu. Berarti nggak ada yang perlu ke pending. Jadi Iya. selama ini berarti nggak ada yang komplain, aduh ini sudah berapa hari nggak jadi, nggak ada ya. Karena kan real time ya. Ya, untuk 7 layanan ini, Tujuh layanan. ya. Aman ya. Siap. Kalau untuk kota sendiri, masyarakat yang datang ke sini apakah pernah membludak? Mungkin suatu momen ada kegiatan apa gitu yang bisa membludak atau masih aman-aman aja di sini? Sejauh ini masih aman Masih aman banget, ya? masih aman. Kami melayani sesuai dengan jam layanan di MPP Betul. sendiri. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Kamisnya dari jam 8.30 ya Kak ya? Dari jam 8 sih kita buka untuk Ah. MPP-nya, kita dari jam 8 pagi, kemudian pelayanannya sampai jam setengah 4 sore, pengambilan antriannya sampai terakhir jam 3 sore ya. Iya, Kemudian untuk hari Jumatnya sampai jam sampai setengah 12 betul. siang. Selama wajib pajak atau pengguna layanannya datang di jam layanan, tetap Dilayani. kita Akan layani dilayani. sesuai dengan keperluannya. Betul, jadi selama ini masih aman-aman aja. Masih Soalnya waktu itu aman-aman sempat aja. kayaknya saya lupa itu ada kegiatan apa gitu, sempat membludak kayaknya, jadi agak pernah ramai banget tuh yang ngurus tuh, mungkin ada kegiatan apa gitu, tapi masih aman ya, masih tercover aman, ya. masih tercover. Itu sempat membeludaknya cetak ulang kartu Kak, cetak ulang kartu NPWP. Kayaknya dari tempat kerjanya diwajibkan pakai kartu NPWP-nya. Jadi semuanya pada cetak kartu. Padahal sekedar informasi buat sobat NPP ya, Boleh. Ya, buat sobat Badung. NPP. Jadi Sobat Badung. Sobat Badung, Iya, sobat apa-apa. Badung. Jadi untuk kartu NPWP fisik itu sebenarnya sama fungsinya dengan kartu NPWP yang elektronik. Jadi keduanya itu fungsinya sama. Kalau misalnya memang belum sempat cetak kartu NPWP karena kesibukannya dan lain sebagainya, boleh pakai ENPWP yang mana itu bisa di-download di DJP online. Jadi tidak perlu datang KPP, cukup download aja di DJP online masing-masing, nanti NPWP elektroniknya akan dikirimkan ke email terdaftar. Nah, itu bisa tuh digunakan kalau mau dipakai buat ke tempat kerja atau ke yang lainnya. Seperti itu. Oh ya, tapi kan biasa gitu ya masyarakat, harus ada nih fisiknya sekarang, Iya. padahal sebenarnya bisa kan pakai Ya, NPWP kita kan gitu sebenarnya mau menggalakkan go green ya. Jadi apa itu hard copy? Sudah saatnya soft copy kan gitu ya. Kan hanya nomornya saja. Ya, benar. Iya, sekaligus nih di sini di branding ya sama Katika sama Kak Juni juga, bahwa sebenarnya cukup dengan NPWP aja sudah cukup karena kan sudah Ya. tertera juga nomornya. Fungsi Nggak dan perlu. kedudukannya sama Betul, dengan sama. kartu fisik. Iya. Tuh sobat Badung ya, jadi nggak perlu yang harus fisiknya segala macam ya, Kak. Karena terkait kedudukannya sendiri. Penuh dompetnya, Kak. Sesuai sikap ya. Iya. Betul. Gitu ya. Nggak ada duitnya bahkan cuman kartu Iya. Yang penting rekeningnya ada duitnya. Oke. Iya, kalau terkait NPWP tadi nih, siapa aja sih? Kan berarti arahnya untuk lapor pajak ya, SPT itu yang wajib itu siapa aja sebenarnya? Oke, jadi yang wajib lapor SPT ya, setiap wajib pajak yang memiliki NPWP, NPWP-nya statusnya aktif. Seperti itu. Jadi ada NPWP untuk orang pribadi, NPWP itu seumur hidup. Jadi baru bisa dihapus kalau sudah meninggal dunia. Nah, tapi kondisi setiap orang kan berbeda-beda. NPWP bisa dinonaktifkan apabila memang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak. Itu bisa dinonaktifkan supaya tidak perlu lapor SPT tahunan karena itu administrasi saja.
Tapi kalau misalnya keperluan pekerjaan atau mungkin wajib pajak ada keperluan perbankan ya, NPWP-nya harus aktif seperti itu. Nah, yang NPWP-nya aktif itu yang wajib lapor SPT tahunan. Untuk NPWP orang pribadi itu sebelum 31 Maret, untuk NPWP perusahaan atau wajib pajak badan itu sebelum 30 April. Jangan sampai lewat ya, Sobat Badung dan Semeton Pajak sekalian, karena kalau lewat tentu ada dendanya. Boleh Iya. di-spill juga nih. Mungkin kalau telat lapor Iya, SPT biar aware juga. konsekuensinya apa nih? Ya, jadi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi telat lapor 31 Maret itu kena dendanya 100.000. Jadi mungkin ya sebenarnya penghasilannya di bawah tidak kena pajak itu, tapi karena telat lapor jadi kena 100.000. Kan sayang ya. Iya, kalau dia telat. tidak membayar pajak, hanya lapor, tapi Betul. kalau misalkan telat tetap kena denda. Betul, jadi denda atas keterlambatan pelaporannya 100.000 itu untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan wajib pajak badan atau perusahaan dendanya 1 juta Bapak Ibu. Jadi lumayan ya. Tepat waktu aja nih lapor pajak. Ya, batas sebenarnya jangka waktu lapornya itu dari 1 Januari sudah bisa, deadline-nya saja yang 31 Maret dan 30 April. Jadi dalam rentang itu bisa dilapor lebih awal lebih baik. Berarti kita udah dikasih spare 3 sampai 4 bulan ya. Betul. Kalau untuk yang pribadi sampai 31 dari Januari sudah bisa sampai 31 Maret. Betul. Dan untuk badan atau perusahaan sampai 30 30 April. Nah, jadi buat Sobat Badung jangan ditunda-tunda, jangan sampai lewat, lumayan ya, apalagi Iya, yang badan juga betul. lumayan sedikit. Nah, kalau ada kesulitan kan sebenarnya lapornya bisa lewat online nih, kamera sama Kak Dia. Tapi kalau ada kesulitan, Semeton Badung bisa datang ke MPP Badung. Nanti akan diasistensi oleh petugas kami. akan dibantu untuk pendampingannya ya, Ya, dari awal betul. sampai akhir. Akan Jadi, dipandu. jadi tidak perlu ragu karena di sini juga akan benar-benar diproses step by step, dibantu, dipandu sampai memang selesai pelaporannya gitu Iya, ya. sampai dapat tanda terima sudah lapor. Iya, Iya. aman semua di sini. Nah, kalau selanjutnya nih Mira, untuk info penghasilan yang kena pajak dan tidak kena pajak, mulai dari nah, Mm-mm. mulai dari berapa Oke. boleh diinfo Kak? Jadi sebenarnya untuk berarti ini perorangan ya wajib Iya, pajak betul, orang perorangan, pribadi betul, ya. betul. Kalau orang pribadi kan pekerjaannya bisa karyawan, bisa juga usaha sendiri, betul ya. Nah, kalau sebagai karyawan dia berhak atas penghasilan tidak kena pajak. Kan dia kalau karyawan kan mendapat gaji dari kantor atau pemberi kerja. Nah, nanti keadaan 1 Januari laporin ke bagian keuangannya. Untuk cewek itu single, walaupun menikah atau tidak hitungannya dia single di pajak ya. Jadi batasannya itu 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Kalau misalnya cowok, nah ini kalau cowok single, kalau misalnya menikah, nah dia dapat bonus PTKP. Ada karena dia menanggung istri, menanggung anak. Jadi semakin banyak tanggungannya semakin tinggi batasan tidak kena pajaknya. Itu tambahan perorangannya 4,5 juta. Jadi maksimal tanggungannya 3 anak. Gitu. Itu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, gimana kalau yang usaha? Kalau wajib pajak usaha enak banget nih, banyak fasilitasnya terutama bagi UMKM. Nah, wajib pajak orang pribadi UMKM kan usahanya naik turun ya, fluktuatif ya. tidak Nah, tetap ya. betul. Jadi sesuai dengan usahanya itu diakumulasi omsetnya, dasarnya adalah pendapatan kotornya dalam setahun nyampe nggak 500 juta. Kalau nggak nyampe, nggak kena pajak, nggak perlu bayar pajak, cukup lapor aja berapa omsetnya dari Januari sampai Desember. Tapi ya saya doakan UMKM di Badung bisa ya omsetnya di atas 500 juta. Gitu. Oke, oh begitu ya. Tuh Sobat Badung, nanti dicatat-catat lagi tadi sudah diinfo. Kalau memang ada yang kelewat bisa tadi di call center 1.500 200 di telepon atau mungkin di sosmednya juga nanti akan di-share. Mau tanya-tanya boleh, bisa, karena itu tadi sebenarnya informasi yang sangat penting banget ya, maksudnya, dan nggak banyak yang tahu gitu loh. Betul Jadi sekarang sekali. disampaikan sama Kak Juni sama Kak Tika, mungkin Sobat Badung bisa dicatat atau bisa dicerna juga nih, saya termasuk kategori mana nih, gimana nih selanjutnya prosesnya dan segala macam, supaya nggak bingung lagi ngurus pajak gitu ya. Telat juga Iya, nanti ya. Karena dia wajib Udah deg-degan dibilang ada denda. Iya. Kan orang jadi kayak gitu kan, misal aduh ini gimana ya, aduh males deh, biarin aja gitu Iya. kan kadang-kadang. Tunda dapat surat tagihan kaget. Gimana nih gitu. pusing ya.
Nah, kemudian kalau ini komplain sendiri, kalau dalam pelayanan sejauh ini apakah ada yang maksudnya yang komplain dan segala macam dan mungkin cara handle-nya bagaimana untuk proses alur pengaduannya? Ya, jadi sebenarnya petugas kami ini sudah dilatih ya mengikuti pelatihan, jadi kami mengusahakan untuk memberikan pelayanan prima yang terbaik seperti itu ya, dan juga petugas juga diberi pembekalan tentang complaint handling yang efektif. Jadi diusahakan untuk memberikan yang terbaik, tapi apabila wajib pajak ada yang merasa kurang puas atau mungkin ada kritik atau saran atau bahkan mungkin apresiasi, oh pelayanannya bagus, oh bisa. Jadi ada channel pengaduan juga di pajak. Nah, wajib pajak bisa lewat saluran pengaduan nasional atau bisa juga pengaduan resmi DJP. Jadi itu diatur di Per 7 tahun 2019. Itu ada 6 channel pengaduan kami, bisa lewat yang tadi kring pajak 1.500-200, bisa lewat pengaduan.pajak.go.id, bisa juga lewat email di pengaduan@pajak.go.id, bisa juga lewat fax kalau ada ya di 021-525-1245, atau juga bisa lewat mention kalau ada yang semeton pajak atau sobat Badung yang pakai Twitter bisa mention di @kring_pajak, dan terakhir bisa lewat chat. Jadi di website kami di Pajak.go.id nanti ada kayak mbak-mbak chat itu ya. Itu bisa chat di situ, betul. Betul sekali. Nah, di situ channel pengaduannya. Itu channel pengaduannya berarti sekaligus kanal atau media medsosnya ya dari DJP atau beda lagi? Ya kalau medsos resmi pajaknya itu di @Ditjenpajak.ri untuk senasional. Nah, kalau kantor pajak juga punya medsos sendiri, Instagramnya mungkin Semeton Pajak atau Sobat Badung boleh follow ya. Betul. Jadi di Instagramnya itu ada @pajakbadungutara untuk Semeton yang wilayahnya di Badung Utara, atau di @pajakbatsel apabila wilayahnya di wilayah Badung Selatan, di Kute atau Kute Selatan, seperti itu. Nah, kalau untuk kring pajak tadi yang @kring_pajak itu juga bisa tanya-tanya tentang info pajak, bisa juga tentang pengaduan tadi. Gitu. Jadi banyak banget dibuka pintu juga ya. Bener. Jadi, Sobat Badung juga nggak perlu susah-susah lagi karena apapun bisa, email ada, sampai fax pun masih ada ya. Bener. Disediakan aja dulu. Kan mau tinggal pilih yang mana kan tinggal dicap yang mana gitu Ya, kan. betul. Jadi memudahkan juga senyamannya aja. Nah, kalau untuk inovasi sendiri nih, inovasi Kak Tika atau Kak Juni, inovasi apa sih yang sudah dikembangkan? Kalau dari KPP Kota Badung Utara dan Badung Selatan, kami sudah menyediakan ada Linktree di sosial media kami di Instagram. Jadi nanti tinggal klik aja Linktree-nya. Di situ udah ada banyak banget pilihan-pilihannya. Nanti akan masuk ke live chat layanan WA bisnis kami. Ada juga ke link buat yang pengen download formulir nih. Jadi kalau misalnya mau cetak ulang atau mau permohonan lainnya, nggak mau ngisi di sana terlalu lama, boleh nanti tinggal klik aja. Ada ya, kita tinggal download dan diisi aja ya. Tinggal download nanti diisi di rumah. Jadi nggak perlu kesini minta form aja gitu, nggak perlu ya, dari rumah bisa. Nanti tinggal ke KPP buat nyetorin permohonannya gitu. Terus ada juga nanti terkait dengan layanan live chat kami, ada beberapa. Untuk Badung Utara sendiri itu ada 4 Kak ya. Ada layanan NPWP, EVIN, dan sertifikat elektronik. Itu nanti bisa menghubungi nomor layanan kami di 081 818 700 200. Jadi kalau misalnya mau konsultasi terkait pendaftaran NPWP, ada lupa EVIN nih, EVIN gue mana nih? Gitu. Boleh nanti chat aja ke nomor layanan kami yang itu, akan dibantu oleh petugas yang berjaga di situ ya. Dan itu fast respon Kak ya. Jadi No slow respon. Nggak ghosting ya. No ghosting ya. kita cepat Pasti dibalas. Pasti dibalas. Tapi itu berarti nomor WhatsApp-nya sama WhatsApp bisnis tadi beda ya? Sama Kak. Oh sama. WhatsApp bisnis cuma yang itu tadi betul. Mungkin boleh sekali lagi disebutin supaya nggak ketinggalan sama Jadi khusus teman-teman Sobat Badung yang pengen konsultasi terkait NPWP, EVIN, sertifikat elektronik, boleh menghubungi nomor layanan kami di 081
818 700 200. Lalu buat teman-teman yang pengen konsultasi terkait perpajakan, mungkin tarif pajaknya, pelaporannya, aplikasi, pembuatan billing, nanti boleh menghubungi nomor layanan kami di 081 818 800 200. Lalu ada lagi nih Kak, terkait dengan penagihan. Dapat nih surat cinta, surat tagihan pajak, kaget kan? Nggak kaget, boleh nanti menghubunginya langsung konfirmasi ke bagian seksi P3, penagihan dan pemeriksaan serta penilaian, nanti di 081 818 900 200. Itu Sobat Badung di bawah nanti nih ada nih ya, tolong ya, editor ya. Nah, berbicara tentang pelayanan, ada nggak sih upaya-upaya dari DJP dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri? Tadi kan ada pelatihan ya kalau nggak salah Kak Dini sempat bilang ya, memang sudah dilatih untuk menghandle yang mungkin yang marah-marah, komplain, pengaduan gitu ya. Ada penambahan petugas mungkin di loket gitu. Oh, kalau penambahan petugas itu iya. Jadi kan tapi kan nanti layanannya serba online tuh. Jadi bisa untuk petugasnya bisa diefisienkan lah ya. Tapi untuk layanan kami berusaha memberikan pelayanan terbaik seperti tadi lewat pelatihan petugas. Lalu kami juga mengadakan survei nih Kak Dia sama Kak Mirah. Surveinya bisa lingkup KPP, ada juga survei nasional. Jadi ini untuk feedback ya, sekaligus bahan evaluasi buat kami kira-kira di bagian mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan atau dipertahankan. Jadi lewat survei itu. Kalau misalnya oh ya, sebagai informasi juga, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan juga KPP Pratama Badung Utara, kami sudah meraih predikat ZIWBK dari Kemenpan RB. Dan KPP Pratama Badung Selatan itu bahkan juga sudah ZIWBBM ya, dari Kemenpan RB. Jadi kami bisa pastikan bagi semeton pajak dan Sobat Badung segala layanan yang diberikan oleh DJP itu gratis, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Kami transparan, akuntabel, dan bebas KKM. Gitu. Tuh, Sobat Badung. Jadi jangan khawatir, sudah WBBM juga tadi ya semua. Jadi pokoknya aman aja lah. Baik, sebelum mengakhiri perbincangan kita udah berakhir ya. waktunya ya. Nggak terasa ini. Tapi ini sudah nih derasi gitu. Ada nggak himbauan atau pesan yang mau disampaikan kepada Sobat Badung atau semeton pajak ya terkait itu? Mungkin sekaligus kesan juga boleh Iya. Kak Dini, Kak Tika. Maksudnya kita KPP juga sudah lumayan lama ya bergabung dari awal, mungkin ya sudah hampir 5 tahun bergabung dengan MPP. Mungkin kesannya selama di sini bagaimana? Kemudian ada pesan atau himbauan kepada masyarakat atau Sobat Badung, boleh silakan disampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kesan MPP mungkin nanti Kak Tika ya. Tapi untuk himbauan bagi semeton pajak, di sini saya selaku penyuluh pajak ingin menyampaikan sekali lagi untuk wajib pajak jangan lupa ya dicek NPWP-nya aktif atau tidak. Jadi bisa cek di erek.pajak.go.id/cek NPWP. Tinggal diinput saja NIK nomor kakak, nanti akan kelihatan berapa NPWP-nya dan statusnya aktif atau tidak. Kalau misalnya aktif, apakah sudah lapor SPT? Kalau belum, tenang saja, bisa datang konsultasi langsung ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung atau datang ke KPP Badung Utara di Jalan Ahmad Yani, atau kalau sibuk bisa lewat WA yang disampaikan tadi oleh Kak Tika. Gitu, untuk kesan pesannya silakan Kak Tika. Mau nambahin satu lagi mungkin ya, Oh untuk iya, yang boleh. lainnya Sobat Badung, kalau misalnya lupa Evin Paling sering terjadi sih. paling sering terjadi Tiap tahun selalu lupa Iya, Evin. pasti. wilayah Badung itu kan luas banget, Iya, betul. nggak perlu jauh-jauh ke kantor pajak. Jadi cukup WA aja ke nomor yang tadi udah aku sebutin. Nanti tinggal kirim persyaratannya aja, nomor Evin pasti dikirimkan ke email terdaftar teman-teman semuanya gitu. Terkait dengan kesan dan pesannya selama di MPP Badung, kita senang banget karena bisa bergabung bekerja sama dengan MPP Badung, yang mana salah satu pionir juga Kak ya MPP di Indonesia, betul ya. Sering kunjungan ya. Sering kunjungan di sini dari wilayah-wilayah lain. Kami senang banget, turut bahagia bisa membantu wajib pajak yang ingin dilayani di MPP Badung ini.
Semoga nanti ke depannya, karena kita juga sudah banyak yang online, meskipun wajib pajak bisa mengaksesnya semua dari rumah, tetapi hubungan kerjasama kita dengan MPP Badung tetap terjalin dengan baik. Semoga gitu. bisa tetap terjalin dengan baik dan Iya. ya sampai seterusnya ya. Jadi MOJ setiap tahun terus diperpanjang. Tiap tahun diundang podcast. Update informasi. Aduh. Iya. Iya, mungkin itu sih sebelumnya kita terima kasih banyak loh Iya, terima Kak kasih Juni, Kak Tika sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara kita di Halo MPP. Mungkin lain kali kita bisa ulang lagi ya podcastnya karena Iya, sepertinya masih kurang sih banget. waktunya. Banyak 2 jam lah ya. Aduh, aduh. Durasi, tik durasi. Jadi terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami Untuk juga. Sobat Badung juga terima kasih banyak sudah menemani dari awal hingga akhir, dan mohon maaf juga apabila kita terdapat kesalahan pengucapan dan lain sebagainya. Untuk Sobat Badung juga saya tidak lupa untuk mengingatkan kalau ada yang kelewat atau ada yang mau ditanyakan, kita ada call center MPP yang selalu aktif di jam kerja 1505273. Kita juga ada sosmed di DPM PTSP Badung, itu Instagram, Twitter ada di sana juga. Jadi Sobat Badung yang ketinggalan bisa dicek juga, atau kalau di YouTube nonton kan bisa kita mundurin dulu nih. Iya. Tadi WhatsApp-nya berapa nih, banyak banget kan soalnya disebutin Iya. pintu atau kanal media dari KPP sendiri. Jadi buat Sobat Badung jangan sampai ketinggalan itu. Kemudian mungkin segitu aja ya Mira ya. Iya. Kita closing untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.